Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Yulianti selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum, serta yang saya banggakan teman-teman mahasiswa PGSDJ 2020. Di sini saya sebagai moderator akan membuka presentasi pada pagi hari ini dengan judul komponen dan organisasi kurikulum. Adapun anggota kelompok saya yaitu Elsa Amelia Irwan, NIM 100, saya sendiri Sergi Bunda Syakira dengan NIM 101, Safia Islam Sapitri NIM 102, dan Elisa Mawarni NIM 103. Baiklah, kita mulai presentasinya. Definisi kurikulum dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pasal 1 Butir 19. Dari definisi ini kita dapat menyatakan bahwa komponen kurikulum adalah 1. Tujuan, yang kedua isi dan materi pelajaran, yang ketiga yaitu cara yang digunakan. Tujuan yang dimaksud sebagai komponen kurikulum tersebut tentu saja adalah tujuan pembelajaran yang sudah tentu terkait erat dengan rumusan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan isi dan bahan pelajaran adalah berupa mata pelajaran atau bidang studi dan cakupan isi dalam setiap mata pelajaran tersebut yang di dalam bahasa PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dikenal sebagai standar isi. Adapun yang dimaksud dengan cara yang digunakan tersebut tidak lain adalah metode dan strategi pembelajaran yang di dalam bahasa PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dikenal sebagai standar proses. Menurut Aristoteles, pakar filsafat pendidikan telah mengembangkan model kurikulum dengan komponen berikut. Yang pertama yaitu hasil produk, yakni berupa dokumen kurikulum yang disusun untuk digunakan di sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu proses, dalam pengertian pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas berdasarkan kurikulum yang digunakan. Yang ketiga yaitu wacana atau praksis, yaitu konsep-konsep yang tertuang dalam dokumen tersebut dan siap untuk diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Perlu kita pahami bahwa sekolah didirikan untuk membimbing peserta didik agar berkembang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ini berarti titik sentral kurikulum adalah anak didik itu sendiri. Perkembangan anak didik hanya akan tercapai apabila dia memperoleh pengalaman belajar melalui semua kegiatan yang disajikan sekolah, baik melalui mata pelajaran ataupun kegiatan lainnya. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Zais, kurikulum sebagai suatu rencana pembelajaran harus bermuara pada perolehan pengalaman peserta didik yang sengaja dirancang untuk mereka miliki. Akhirnya kita simak juga pendapat Klipek dan Harris tahun 1976 yang menyatakan bahwa kurikulum bukanlah materi pelajaran yang terpisah yang harus disampaikan dan dipelajari, melainkan untuk pengalaman dan kebudayaan individu yang harus dipelihara dimodifikasi. Bentuk-bentuk komponen dan pengorganisasian kurikulum. A. Bentuk-bentuk organisasi kurikulum. Bentuk yang paling dikenal dan sangat meluas pemakaiannya adalah subjek kurikulum. Subjek berarti mata pelajaran. Setiap kurikulum mempunyai subjek mater atau mempunyai bahan pelajaran tertentu. Jadi, subjek kurikulum berarti kurikulum yang terdiri atas sejumlah mata pelajaran atau dalam bahasa lain disebut subject centered kurikulum, artinya kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Karena mata pelajaran umumnya disampaikan secara terpisah-pisah, maka disebut juga dengan separate subjek kurikulum. Bentuk kurikulum tersebut banyak mendapat kritikan dari para ahli. Dari berbagai kritikan tersebut, kemudian lahirlah bentuk-bentuk kurikulum baru yang dirumuskan oleh para ahli, diantaranya integrated kurikulum, activity kurikulum, experience kurikulum, life kurikulum, core kurikulum, dan lain sebagainya. 1. Mata pelajaran terpisah subjek kurikulum, yaitu IPA, IPS, sejarah, bahasa, agama, geografi, dan biologi.
Bentuk kurikulum ini sudah lama digunakan karena organisasi kurikulum bentuk ini sederhana dan mudah dilaksanakan. Tetapi tidak selamanya yang dianggap mudah dan sederhana mendukung terhadap efektivitas dan efisiensi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan sosial. Dalam proses pembelajarannya, bentuk kurikulum ini cenderung kurang memperhatikan aktivitas siswa karena yang dianggap penting adalah penyampaian sejumlah informasi sebagai bahan pelajaran dapat diterima dan dihafalkan oleh siswa. Selain itu, bahan pelajaran yang dipelajari siswa umumnya tidak aktual karena tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat. Yang kedua yaitu mata pelajaran terhubung atau correlate kurikulum. Pola kurikulum korelasi yaitu pola organisasi isi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya atau satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Dalam praktik pembelajaran di sekolah, para guru masih berpegang pada latar belakang pendidikannya. Umpamanya, seorang guru sejarah yang mengajarkan bidang studi IPS. Dalam pelaksanaannya, ia masih mengutamakan pelajaran sejarah daripada substansi IPS itu sendiri. Demikian pula dengan penilaiannya, cenderung banyak mengukur atau menilai substansi sejarahnya daripada substansi IPS-nya. Salah satu penyebabnya adalah guru yang bersangkutan belum memahami prinsip-prinsip pola penggabungan mata pelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Kurikulum ini memandang bahwa dalam suatu pokok pembahasan harus terpadu atau integrated secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada suatu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batas-batas antar mata pelajaran dapat ditiadakan. Kurikulum ini memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara berkelompok maupun secara individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta dapat melibatkan siswa dalam pengembangan program pembelajaran. Bahan pelajaran dalam kurikulum ini dapat bermanfaat secara fungsional, serta dalam pembelajaran akan dapat meningkatkan kemampuan siswa baik secara proses maupun produk. Kurikulum inti. Kurikulum inti merupakan bagian dari kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Kurikulum ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau yang dipelajari siswa. Dalam prosesnya, kurikulum terpadu perlu didukung oleh kemampuan guru dalam mengelola waktu dan kegiatan, sehingga aktivitas dan substansi materi yang dipelajari siswa akan lebih efektif, efisien, dan bermakna. Kesimpulan dari materi hari ini, organisasi kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran.
integrate kurikulum, activity kurikulum,